Nah, sebelum mulai suara anak kedengeran jelas gak? Suaranya masih kecil, Habib. Suaranya masih kecil. Iya, suaranya Habib masih kecil. Bentar, Sebentar. Silakan, Habib. sebentar. Sudah sekarang. Sudah. Jelas? Enggak, sebentar. Suaranya jelas gak? Jelas, tapi kayak ada kayak agak jauh gitu ya. Bentar, coba ya. Mungkin sekarang bisa. Cik. Sudah, Habib. Alhamdulillah sudah. Oke. Cik. Ya, Halo? ya, Habib. Sudah jelas. Iya, sudah. Sekarang gimana? Sudah. Sudah. Alhamdulillah. Silakan, Habib. Alhamdulillah. Kok suaranya masih feedback ya? Ya, sudah bagus. Sudah kencang. Sudah Oke, oke. tadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil ibadillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah ma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan agung baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya hingga yaumil kiamah. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah, insya Allah banyak yang masih di jalan ya. Ya Mbak ya masih banyak yang belum sampai ya. Habib. Ya, khair. Insya Allah kita mulai kajian kitab Adab Sulukul Murid ini. Namun karena banyak yang masih belum sampai, monggo dibuka bab tanya jawab aja dulu. Barangkali ada yang ingin ditanyakan. Soalnya banyak yang lagi ziarah ke makam sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas di Cina. Di mana? Lagi pada ikut ziarah itu ke Cina. Ya, ikut ziarah ke Cina. Oh, jadi emang nggak bakal bisa datang? Apa gimana? Yang ikut ziarah yang nggak bisa datang ke sini habis paling nanti yang tidak ikut ziarah. Hari ini maksudnya itu banyak yang ikut berziarah begitu. Yang nggak, yang ikut ziarah berapa orang? Berapa orang ya? 10. 10 Habib. Jumlah total santri yang hadir sekarang berapa? Sekarang masih ada yang di jalan mungkin ya. Sekarang yang di Nggak, sini ada maksudnya ada satu. di kelas kelas lanjutan berapa orang semuanya sih? Dua Halo? puluh Habib. 20 untuk kelas lanjutan. 20. Berarti nanti yang bakal Ya, hadir hari ini 10 orang ya? iya, 50%-nya insya Allah. Oke, yang sudah hadir sekarang berapa orang? Sekarang ada dua, yang tiganya di virtual ada satu. Itu yang Oh di belakang ada siapa? ini Mbak santri angkatan 11. Angkatan 14 ya? 13. Oh, santri angkatan 14. Baru Habib, mohon doanya. Semoga Mbaknya istiqomah. Oh, baru. Oh, kata Iya, 14. Oh, ya, mohon doanya semoga beliau istiqomah Habib. amin, amin. Insya Allah. Berarti yang baru datang dua dong. Waduh, 3 Habib. Ada yang masih di dalam lagi bantu-bantu. ya kan. Ini dimulai apa gimana nih?
Boleh dimulai, Habib. Dimulai ya. Baik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi syaikhi wa talabidatihi wa bi'ulumikum fid darain amin 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 ila qal wa'lam. Kata Imam Al-Habib Abdullah bin Abi Al-Haddad, ketahuilah ayyuhal murid, wahai para perindu-perindu Allah, wahai orang-orang yang ingin menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Imam Haddad? Anna awwalat thariq, bahwasanya jalan pertama kita menuju Allah Subhanahu wa taala itu adalah sabrun, dengan sabar. Dengan sabar itu nanti apa kata Imam Haddad? Wa akhiruha syukrun. Kalau kita pandai bersabar, maka nanti kita akan mendapatkan suatu saat kita bisa bersyukur kepada Allah. Wa awaluha ana, awalnya kesulitan, kepayahan. Wa akhiruha hana, tapi setelah kepayahan itu kita akan mendapatkan kebahagiaan, kata Imam Haddad. Wa awaluha ta'abun, awalnya capek. Wa nasobun, payah, susah. Wa akhiruha fathun wa kashfun wa wusulun ila nihayatil arab. Ya, namun setelah capek, setelah payah, setelah kesulitan-kesulitan tadi, kata Imam Haddad, kita akan mendapatkan yang namanya fathun, pembuka, kemudahan-kemudahan, wa kashfun wa wusulun ila nihayatil arab, kita akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, namanya kita berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, ya tadi tentu banyak cobaan-cobaan yang akan kita lalui. Tadi kayak makanya harus sabar, harus ada pahit, harus ada susah payah ketika kita ingin menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa kata Imam Haddad ketika kita sudah bersabar, ya, merasakan atau menjelajahi semua kepahitan-kepahitan itu, kata Imam Haddad, kita akan mendapatkan nihayatul arab. Apa itu nihayatul arab? Wa dzalika ma'rifatullah. Ya, kita tahu akan hazardnya Allah Subhanahu wa taala. Wal wusulu ilaih, kita sampai kepada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal unsu bihi, senang kalau seandainya sedang beribadah kepada Allah. Wal wuqufu fi karimi hadratihi ma'a malaikatihi baina yadayhi. Ya, nantinya juga kita tidak akan merasakan risau, merasakan senang ketika mentaati perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Waman assasa jami'a umurihi ala sabril jamil, siapa yang dia membangun fondasi di dalam menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran-kesabaran yang indah. Bagaimana ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, namun kita sabar. Ya, ketika kita ada cobaan untuk sulit melakukan ibadah, namun kita tetap sabar, kita tetap berjuang untuk beribadah kepada Allah, kita tetap berjuang untuk menuntut ilmu-ilmu syariatnya. Hasala ala kulli khair. Ya, setelah sabarnya kita, maka kita akan mendapatkan segala macam kebaikan. Wa wasala ila kulli ma'mul, harapan-harapan yang kita harapkan akan tercapai, kata Imam Haddad. Wa dhafira bi kulli matlub, dan kita akan beruntung dengan segala yang kita minta. Itu kata Imam Haddad. Maka ya tadi kuncinya sabar. Sedikit mengutip dari perkataan Syekh Muhammad Darwish, kata Syekh Muhammad Darwish, isbir qalilan tanalu katsiran, kata Syekh Muhammad Darwish. Sabar sedikit aja. Kalau mau berjuang itu sabar sedikit. Tahan, sabar. Tanalu katsiran. Nanti di akhir kita bakal dapat lebih banyak. Di saat menuntut ilmu susah, banyaknya cobaan, entah dari halangan sakit atau kadang tugas yang menumpuk dan lain-lain. Tapi ketika kita bersabar melalui itu semua, tetap kita berjuang untuk menuntut ilmu, maka insya Allah, kata Imam Haddad, kita akan mendapatkan apa yang kita harapkan. Ya, begitu juga tadi kata Syekh Muhammad Darwish, kita akan mendapatkan banyak, lebih banyak dari apa yang kita rasakan capeknya.
Di dalam Al-Quran Allah sebutkan inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setelah kepayahan akan datang yang namanya kemudahan. Dan Allah sebutkan 2 kali, artinya setelah kita kepayah, ya kita merasakan payahnya di dalam menuntut ilmu, maka kita akan mendapatkan 2 kali lipat dari apa yang eh, apa namanya dari kecapean atau dari payahnya kita ketika menuntut ilmu. Wa'lam, ketahuilah anan nafsa, bahwasanya nafsu takunu fi awalil amri amaratan. Nafsu kita ini ketika kita pertama kali belajar untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, dia namanya nafsu amarah. Apa nafsu amarah? Jadi nafsu ini ada tingkatan-tingkatan. Para ulama membagi nafsu menjadi 7 tingkatan. Tapi umumnya yang ada dalam kita pada para manusia itu ada 3 tingkatan. Ya, apa 3 tingkatan itu? Yang pertama adalah amarah. Nafsu amarah itu apa? Ta'muru bisyarr. Ya, mengajak kita untuk melakukan kejelekan. Wa tanha 'anil khair. Menjauhkan kita dari kebaikan. Nah, ini nafsu-nafsu yang jelek, nafsu amarah. Makanya harus kita lawan. Fa'in jahadahal insan. Kalau kita berhasil melawan nafsu ini, wasabaru ala mukhalafati hawaha, kita sabar untuk tidak mematuhi apa yang diinginkan oleh nafsu amarah ini. Ya kan tadi nafsu amarah dia ngajak melakukan yang jelek-jelek. Oh, sholatnya nanti aja. Oh, nggak usah masuk kelas. Itu nafsu amarah seperti itu. Nggak mau dia kita sampai melakukan yang baik-baik itu, nggak mau. Maunya melakukan yang jelek-jelek aja. Tapi kalau kita berhasil melawan hawa nafsu ini, maka nafsunya kita menjadi disebut namanya sorot lawamatan, namanya nafsu lawamah. Apa nafsu lawamah itu? Mutalawwinatan laha wajhun ilal mutmainnah wa wajhun ilal amar. Nafsu lawamah ini tengah-tengah. Antara kadang kita diajak buat melakukan kejelekan, kemudian setelah itu kadang kita diajak untuk melakukan kebaikan. Jadi tengah-tengah. Makanya disebut mutalawwinatan, warna-warni. Ya maksudnya apa? Ya kadang ke sini, kadang ke sini. Fahiyah maratan hakada wa hakada maratan. Kadang kita diajak melakukan kebaikan, kadang melakukan kebaikan itu malas. Nah, ini nafsu lawamah. Tapi kalau seandainya kita berhasil untuk melawan nafsu lawamah dan kita terus mengikuti yang baik-baiknya saja, fa in rafaqa biha wa sara biha yaquduha bi azimmatir raghbah. Kita dengan keinginan kita kuat untuk menuju kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala, fima indallahi sarat mutmainnatan, maka nafsu kita yang tadinya lawamah, yang masih tengah-tengah, kadang ngajak jelek, kadang ngajak baik, kadang ngajak baik, kadang ngajak jelek, ketika kita berhasil melawan itu, maka kita nafsu kita naik pangkat lagi menjadi namanya nafsul mutmainnah. Apa nafsul mutmainnah? Ta'muru bil khair, mengajak kita untuk melakukan kebaikan saja. Wastaliduhu, bukan sekedar mengajak pada kebaikan, bukan sekedar memerintahkan kita untuk melakukan kebaikan, tapi merasakan nikmatnya di saat kita melakukan kebaikan. Wa ta'nasu bihi, bahagia kalau kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan, itu bahagia. Itu nafsul mutmainnah. Wa tanha 'anil syarri wa tanfiru anhu wa tafirru minhu. Nah, nafsul mutmainnah ini melawan diri kita untuk meninggalkan atau tidak, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang sifatnya kejelekan, sifatnya maksiat. Itu nafsul mutmainnah. Wa sahibun nafsil mutmainnah yang adu ta'ajjubuhu minan nas fi iradihim an ta'at. Orang kalau seandainya dia punya nafsul mutmainnah, maka dia itu akan apa? Terheran-heran kepada manusia yang mereka itu tidak mau melakukan ketaatan. Ma fiha min ar-ruhi wal unsi wal. Kalau kita sudah punya nafsul mutmainnah, kata Imam Haddad, kita kadang suka melihat orang kok dia nggak mau melakukan ketaatan. Kita tuh heran. Kenapa heran? Karena kita sudah menemukan kenikmatan di saat kita melakukan ibadah. Dan kita menemukan pahitnya ketika kita melakukan kemaksiatan. Itu nafsul mutmainnah. Makanya ketika kita lihat orang kok dia masih maksiat, kok dia masih nggak mau melakukan ketaatan, kita nih heran. Apa maunya dia kayak gitu. Wa syahwati ma fiha min al-ghammi wal wahsya wal mararah. Wa yahsabu annahum yajiduna wa yadukuna fil amrayni mithla ma yajidu wa yaduku tsumma yarji'u ila nafsihi.
Ya, orang-orang yang mereka itu mengejar daripada nafsu dunianya, melakukan maksiatnya, mereka merasakan senang dengan hal-hal tersebut. Padahal itu sebetulnya nggak ada rasa senang sama sekali. Ya, kadang bahasanya kita ini maksiat tuh enak. Padahal nggak, maksiat nggak ada enak-enaknya sama sekali di maksiat. Ya, kita tahu maksiat itu pahit. Aslinya, aslinya maksiat itu pahit. Makanya kalau orang dia melakukan ketaatan, dia akan heran ketika melihat orang melakukan kemaksiatan. Sehingga akhirnya ketika orang yang punya nafsu mutmainnah ini melihat hal tersebut, dia akan merasa senang dengan ketika dia menaati perintah Allah, ketika dia menentang atau melawan perintah Allah, melakukan kemaksiatan, maka dia akan merasa risau, galau, kadang hatinya nggak tenang, mau ngapa-ngapain karena dia melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sadar bahwa tidak dapat mencapai kesenangan atau kelezatan ketika mentaati Allah kecuali kita berjuang mati-matian. Jadi ketika kita ingin melakukan apa, kita mau mendapatkan kelezatan dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, maka kita harus berjuang mati-matian dulu. Ya, harus perjuangan panjang yang kita lalui untuk sampai kepada makom seperti itu. Fakat alimta, dan kita sudah sama-sama ketahui anna sabro, bahwasanya sabar anil ma'asi wa syahawat, ya, untuk menahan diri, sabar atas menahan diri dari melakukan kemaksiatan, wa ala mulazamati ta'at, dan sabar untuk senantiasa melakukan ketaatan, huwal muwassilu ila kulli khair. Tadi yang disebutkan Imam Haddad, itu adalah muwassil ila kulli khair, perantara kita untuk mendapatkan segala kebaikan. Wal muballighu ila kulli maqamin syarif wa halin munif, dan kesabaran kita untuk senantiasa melawan kemaksiatan dan melakukan ketaatan juga itu adalah yang menyampaikan kita kepada makom-makom yang mulia, kepada pangkat-pangkat yang mulia. Wa kaifala, bagaimana tidak, waqad qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, isbiru, sabarlah kalian, wasabiru, dan terusan kalian dalam meningkatkan kesabaran kalian. Bukan hanya isbir, kalau isbir sabarlah, tapi kalau sabir, kuatkan kesabaran kalian, teruskan kesabaran kalian, jangan sabar sekali aja, tapi terus. Warabitu, bersiap-siaplah atau bersiap-siagalah ketika kita ingin melawan nafsu, wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Apa setelah kita bersabar melakukan hal tersebut? Allah janjikan apa, la'allakum tuflihun, supaya kalian jadi orang-orang yang beruntung, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah janjikan kepada kita ketika kita melakukan ketaatan, menghindari kemaksiatan dan sabar di dalam melakukan hal tersebut, maka Allah akan memberikan keuntungan kepada kita, memberikan keberuntungan kepada kita. Allah yang menjanjikan. Ya, kadang kita ini mendapatkan janji dari manusia aja sudah senangnya minta ampun. Ya, seakan-akan benar-benar percaya dan tahu kalau dia pasti memenuhi. Padahal manusia belum tentu dia memenuhi janjinya. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan janji. Kita masih sering lupa, kita masih sering lalai, kita masih sering nggak sadar kalau seandainya Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah nggak akan mengingkari janjinya. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, tamat kalimat rabbikal husna ala bani Israil bima sabaru. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempurnaan atau kebaikan kepada Bani Israel karena kesabarannya mereka. Ya, ketika Bani Israel ketika itu mereka bersabar atas cobaan-cobaan yang diberikan melawan Firaun dan bala tentaranya, akhirnya Allah kasihkan kenikmatan kepada mereka karena kesabarannya mereka. Artinya ketika kita melakukan kebaikan juga bisa jadi kita diberikan kenikmatan, dan pasti Allah akan memberikan kita kenikmatan yang hakiki nantinya. Wa qala waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan, kata Allah Subhanahu wa taala, di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami, dengan perintahnya Allah Subhanahu wa taala ketika sabar dan mereka meyakini ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dijadikan pemimpin-pemimpin Bani Israel itu adalah mereka-mereka yang sabar atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, min aqalli ma utitu mul yaqin wa azimatu sabr, faman utiya hadzahu
minhuma fala yubali bima fatahu min qiyamil lail wa siyamin nahar. Artinya paling sedikit karunia yang diberikan Allah kepada kalian. Allah ini memberikan kita ini sedikit kesabaran. Sedikit kesabaran dan perasaan yakin. Dua sifat ini kalau seandainya Allah berikan kepada kita, kita diberikan keyakinan kepada Allah, kita diberikan sabar yang kuat, maka kita tidak perlu lagi takut eh, atas apa yang kita lakukan. Karena ibadah apa? Karena ketika kita sabar dengan kesabaran yang kuat dan juga yakin dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentu Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolong kita di dalam melakukan qiyamul lail. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolong kita di dalam melakukan ketaatan-ketaatannya. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa membantu kita di dalam menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan. Faslun. Ya, ini pembahasan kita pada kesempatan kali ini intinya. Ya, inti poin daripada pembahasan kali ini adalah bagaimana kita bersabar melawan hawa nafsu kita. Jangan sampai kita mengikutinya untuk melakukan kemaksiatan dan meninggalkan ketaatan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan keberuntungan bagi kita, bagi mereka yang sabar melakukan ketaatan dan juga sabar untuk meninggalkan kemaksiatan. Sekian kajian kita pada kesempatan kali ini. Wallahu taala alam bisawab. Monggo kalau ada pertanyaan. Jam berapa sekarang? Masih lama ya? Iya. Tuh. Masih jam 9.50. Kecepatan ya kayaknya. Tapi paham ya? Apa Habib tadi poinnya boleh diulang lagi nggak dipelangi? Apa ya poinnya ya? Iya. Keluar tiba-tiba tadi poinnya. Bentar. Apa ya poinnya ya? Bagaimana kita bersabar melawan hawa nafsu kita? Lalu tadi enggak. Sebentar. Saya coba tak lihat lagi. Jadi intinya, poin intinya yang ada di sini adalah bagaimana kita bersabar melawan hawa nafsu kita sehingga nantinya kita beruntung menjadi orang yang dapat bersabar untuk melakukan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan, dan jangan sampai kita menjadi orang yang rugi ketika kita malah tidak sabar sehingga melakukan kemaksiatan dan meninggalkan ketaatan. Kurang lebihnya seperti itu. Nanti dengerin rekamannya. Yang pertama enak, yang kedua malah nggak enak. Nanti yang ketiga lebih nggak enak lagi. baik Habib. Ya, makanya untung darasnya pendek, jadi nyari rekamannya nggak susah nanti. Ya, Kher. Monggo sekarang istirahat dulu aja deh. Istirahat 15 menit. Jam 10:10. Waktu Indonesia berarti di sana jam 9:10 ya. Jam 11 kurang 6 menit. Ah ya, jam 11:10 masuk lagi. Ya, yang mau Baik nyeduh Habib. mie, yang baru nyampe nih, masih masih kaget loh, kok tumben cepet banget mulainya gitu kan. Mau selonjor kaki dulu boleh. Mau ngopi, ada mau minum-minum apa, teh, Pocari Sweat atau apa boleh. Ya, Kher ya. Baik, baik. Nanti habis itu masuk tanya jawab. Tanya Baik jawabnya Habib. sejam. Ya, afwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allah. Gimana? Mau lanjut daras nggak? Lanjut Ustaz, baik. Lanjut Habib. Baik. Baik. Mejanya Ya, Khair, monggo. Yang mau nanya boleh. Tafadhol. Tafadholi. Yang ingin bertanya, kalau nggak ada yang nanya, Ada ada yang nanya. ada pertanyaan Habib. Monggo, monggo, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak siapa? Karin. Mbak Karin. Baik, monggo Mbak Karin. Habib, Afan mau bertanya, apa yang dimaksud dengan muka safa? Muka Mukassafa pakai sa atau pakai shin? Mukassafa. muka syafa, Habib. Pakai shin ya. Iya. Mukassafa itu singkapan hati. Ada nama kitabnya Imam Ghazali, Mukasyafatul Qulub, singkapan hati. Jadi orang kasyaf, bahasanya kasyaf. Ya, mungkin sering dengar kasyaf itu wali-wali kasyaf. Nanti bisa ngelihat hati orang, bisa ngelihat apa. Tapi itu bukan ibroh. Ya, namanya kasyaf itu bukan ibroh, bukan jadi patokan. Orang banyak kok kasyaf. Kasyafnya bukan karena kewalian, karena dia dibantu jin. Mohon maaf, karena dia dibantu setan gitu. Banyak kasyaf-kasyaf palsu sekarang. Makanya kasyaf itu bukan wali, itu seorang wali. Itu ketika dia bisa kasyaf itu mereka malu. Sama seperti wanita pertama kali head, ketahuan kalau dia lagi head itu malu. Karena orang kalau sudah bisa kasyaf itu artinya ada dosa yang dilakukan kalau bahasanya para wali. Itu makanya muka syafa itu artinya singkapan kalau secara bahasa. Yaitu kalau di istilah tasawuf itu muka syafa ya singkapan hati biasanya. Cuman itu bukan patokan. Kecuali yang dimaksudkan adalah singkapan hati sehingga kita menuju Allah. Nah, itu bagus. Sekarang ini kan banyak tasawuf-tasawuf palsu, tasawuf-tasawuf KW. Ya, yang itu ngebahasnya di situ ya tasawuf apa? Kasyuf, tujuannya karomah. Yang dicari karomah tok. Bisa terbang, bisa jalan di atas air. Itu mah pakai cakra dari QB Konoha juga bisa. Ya, kan gitu. Maksudnya palsu itu palsu. Jalan di atas air itu ada ilmunya, dipelajari. Ya, ada belajar, cara belajarnya itu ada. Cara terbang. Terbang tuh bukan terbang sebetulnya. Dia loncat, cuman badannya enteng. Itu ada ilmunya juga. Mungkin yang tahu pelajaran kungfu, itu kalau sudah pelajaran-pelajaran yang tinggi itu ada dipelajari. Dan itu ada, betul ada memang. Ya, enggak, bukan harus kasyaf wali itu enggak. Ya, makanya hati-hati dengan istilah kasyaf. Kasyaf yang hakiki itu adalah bagaimana kita senantiasa sambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala. Enggak pertanyaan lagi? Satu lagi boleh ya Habib? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di luar Boleh, mana? boleh, Eh, boleh di luar mau keluar kemana-mana juga boleh. eh, Jika ada pasangan suami istri, terus si suami itu membutuhkan modal gitulah ya Habib, dan meminta sama si istri, terus si istri itu meminta sama suami untuk mengembalikan modal tersebut setelah setelah berhasil begitu. Apakah yang seperti itu diperbolehkan Habib? Gini, hartanya istri itu harta istri, bukan hartanya suami. Murni harta istri itu harta istri. Itu poin pertama, ya.
Poin yang kedua, harta suami ada hak istri di dalamnya. Sampai di sini paham ya? Karena suami wajib memberikan nafkah kepada istri. Dan seorang suami, dia nggak boleh ngambil seenaknya harta istri. Kecuali istrinya memang ridho. Abang, hartaku semuanya untukmu, abang, untuk dakwahmu, abang. Ya itu baru lain cerita. Nah, tadi bahasannya modal. Modal gimana? Kalau memang akad pertamanya minjem, maka seorang suami dia harus mengembalikan pinjamannya tersebut. Wajib. Tapi kalau akad awalnya adalah memberi, oh ya salah. Seorang istri menagih itu salah. Kalau akadnya bagi hasil, maka sang suami juga harus bagi hasil. Ya, sebenarnya lebih seperti itu. Udah suami istri mah nggak usah mikirin ini harta siapa. Kecuali memang suami-suami yang kurang ajar atau istri-istri yang kurang ajar memanfaatkan harta pasangannya, ya itu baru harus diperhatikan. Tapi kalau sama-sama untuk manfaat, untuk sama-sama ngurus rumah tangga, untuk sama-sama ngurus istri, apa untuk sama-sama ngurus istri, untuk sama-sama ngurus anak, afwan. Ya, sama-sama untuk dapur contohnya. Ya, untuk apa ada hitung-hitungan? Kan gitu. Semuanya pasti ada berkiprah di sana. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Cuman kecuali kurang ajar tadi kan, seorang suami istrinya kaya memanfaatkan harta istrinya, ya nggak pakai ngomong beli motor, udah gitu kredit nyiksa bayarnya pakai riba, naudzubillah. Atau kadang seorang suami tahu password ATM-nya istri ngambil, tiba-tiba berkurang setengahnya, atau kadang berkurang sisa 100.000, itu nggak boleh. Ya, begitu juga seistri, ya ketika tahu suaminya gajian, wah sudah langsung nunggu depan pintu, tenteng tenteng mana, weh nggak boleh kayak gitu, nggak boleh. Ada bagiannya dibagi, ya kecuali memang ada kebutuhan yang mendesak, ya itu lain cerita. Harus, makanya itu pintar-pintar mengatur lah. Ya tadi modal kembali lagi, itu akad awalnya seperti apa, Mbak? Mbak siapa yang nanya? Mbak Karin dah, bukan? Ya, Habib, Apa akadnya awalnya gimana? Awalnya buat modal itu apa? Minjem apa gimana? ya, ya, si istri itu meminjamkan itu akadnya, Habib. Ya berarti harus dibalikin dong. Ah, Minjem aja kan, bukan bagi hasil ya. cuman meminjam aja. Harus dikembalikan. Oke, paham ya? Insya Allah paham, Habib. Babnya panjang nih, kalau kalau bahas masalah rumah tangga lain lagi ceritanya. Nggak bisa dimasukin ke tanya jawab. Nonton aja seminar webinarnya Buya, banyak di YouTube. Ya, wallahu taala alam. Monggo, Syukron, Habib. afwan. Monggo, Mbak Sari. Mbak Sari, ada Mbak Sari bukan? Ini yang kacamata siapa, Mbak siapa? Halimah, Habib. Mbak Halimah. Ada pertanyaan, Mbak? Ada, Habib. Monggo, Bismillahirrahmanirrahim. monggo. Apa Habib mau nanya arti dari sebuah kesabaran itu seperti apa sih, Habib? Kesabaran itu seperti Gimana, apa gimana? sih? Awalnya kata-kata. Arti dari sebuah kesabaran itu seperti apa sih? Yang dimaksud kesabaran itu seperti apa? Yang dimaksud kesabaran itu adalah menerima dengan lapang dada. Jika itu kesabaran itu Imam Ghazali bagi di kitab Minhajul Abidin ada 4. Makanya tadi kan Imam Haddad di dalam kitabnya Darsul Murid menjelaskan 2 kesabaran. Kesabaran atas ketaatan, kesabaran atas kemaksiatan. Nah, itu artinya juga berbeda. Kalau kesabaran atas kemaksiatan artinya dia sabar menahan diri untuk tidak melakukan kemaksiatan. Sabar atas ketaatan artinya dia sabar menahan diri untuk senantiasa melakukan ketaatan. Ada lagi yang ketiga, sabar atas musibah. Artinya dia sabar, dia menahan diri, ridho atas ketetapan yang telah Allah berikan kepadanya. Ya, sabar itu artinya menahan diri, sabar. Ya sabar, bahasa Indonesia sabar ya sabar.
Cuman berbeda tergantung tadi ketemunya sama apa. Kalau sabar atas kemaksiatan, ya, kalau tadi kan di Imam Haddad ngejelasin sabar dua, antara sabar atas kemaksiatan sama sabar atas ketaatan. Ya, tadi juga yang ketiga di Imam Haddad jelaskan ketika kita mendapatkan cobaan-cobaan, kita harus bersabar. Maksudnya bersabar apa ya? Tetap menerima ketetapan-ketetapan dari Allah sehingga tidak kita menjadi down, senantiasa tetap patuh atas perintah-perintahnya. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Bisa dipahami Mbak apa ada yang kurang? Bisa habis, insya Allah. Syukron. Baik. Ada pertanyaan lagi? Ini hostnya siapa Mbak Sekar Pak? Ada lagi yang itu. Sofi dong, Mbak Sofi. Hostnya siapa? Hostnya siapa? Hah? Mbak Sofi. Mbak Sofi, oke. Ini yang mau nanya siapa? Siapa namanya siapa? Sarmini Habib. Hah? Sarmini Habib. Ah, Mbak Sarmini, monggo Mbak. Mohon bertanya, Habib. Misalnya kan kita sholat qobla qobliyah, terus lupa rokaat, harusnya tahajud, tahiyat, terus diri lagi itu gimana, Habib? Mau apa langsung tahiyat lagi apa? Sholat qobliyah. Ya, Dia sudah sampai rakaat berapa? rokaat kedua, tetapi Lupanya gimana? lupanya mau tahiyat terus naik lagi, berdiri lagi. Oh iya, oke. Tahiyat itu kan rukun sholat. Karena dia rukun sholat, tahiyat akhir kan? Ah, Tahiyat ya, sebelum. Nah, karena dia rukun sholat, sedangkan dia menambah rakaat lagi karena lupa, begitu dia ingat dia harus langsung duduk. Harus langsung kembali ke tasyahud akhir. Karena tahiyat itu rukun. Sedangkan berdirinya itu, kalau dia ingat membatalkan sholat. Kalau dia ingat, cuman karena lupa, entah apa yang difikirkan kan gitu, akhirnya dia berdiri. Nah, ketika dia berdiri kemudian ingat, dia wajib langsung duduk lagi. Langsung duduk. Kalau seandainya dia sudah baca tasyahud akhir, ya berarti tinggal salam, kan gitu. Tapi kalau seandainya dia kembali ke hal yang sifatnya adalah kesunahan, seperti contoh tasyahud awal. Contoh, dia di rakaat kedua sholat maghrib. Ketika sujud yang kedua, dia langsung berdiri. Masuk ke rakaat ketiga. Ketika dia berdiri, dia baru ingat, oh belum tasyahud awal. Jangan duduk. Karena apa? Tasyahud awal itu sifatnya sunnah. Dan berdirinya dia sifatnya wajib. Ketika dia kembali ke yang sunnah, maka membatalkan sholatnya. Kalau sudah lupa, tinggalkan. Ya, tapi nanti di akhirnya disunahkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Kadang ada lagi yang lebih keren lagi, udah lupa tasyahud awal, begitu berdiri ingat, lanjut kan sholat sampai rakaat ketiga. Rakaat ketiga lupa mau sujud sahwi, keburu salam. Gimana? Nggak sunnah lagi sujud sahwi. Saya paham ya. Sujud sahwi itu hukumnya sunnah. Tasyahud awal juga hukumnya sunnah. Itu kurang lebihnya seperti itu. Wallahu taala alam. syukran Habib. Afwan. Ada pertanyaan-pertanyaan lagi? Masih sejam ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Waalaikumsalam Habib, warahmatullahi wabarakatuh. Mbak siapa? Mbak Turina. Mbak Suminah, monggo Mbak. Begini Habib, semisal dalam sholat terus bacaannya itu salam. Ini saya sebentar. Ini sinyalnya anak yang lemah apa sinyal yang sana yang lemah? Di sini sinyal Al-Bajah Hongkong gambarnya merah. Nah, sekarang putih. Sok, sok. Lanjut, lanjut. Misal kita kan ruku, terus saya itu nggak fokus, terus membacanya itu
Ya, gimana? Jadi beliau tuh sholat. Nah, misal lagi pas gerakan ruku, tapi bacanya malah tahiyat akhir gitu. Habib itu gimana? Ya nggak jadi masalah. Yang penting pas waktu Fatihah, pas waktu berdiri dia baca Fatihah, pas waktu tasyahud dia baca tahiyat. Kan bacaan di dalam sholat itu kan semuanya sunnah-sunnah semua. Cuman ya nggak apa nggak pas. Begitu dia ingat ya ganti pakai tasbih. Kan kadang kita bahkan lagi duduk aja kita baca Fatihah kan. Pasti sering. Lagi duduk tasyahud awal tiba-tiba baca Fatihah. Banyak kejadian. Kenapa? Dia kebayangnya sudah berdiri lagi padahal dia masih duduk tasyahud awal. Begitu dia ingat, ya dia langsung ganti ke tasyahud awal karena itu bacaan yang disunnahkan. Adapun bacaan di dalam sholat, semua bacaan dalam sholat itu sunnah. Selain tasyahud, Fatihah, takbiratul ihram, salawat dan salam itu sunnah. Selain 5, rukun qauli itu cuma 5. Ya kan udah belajar fikih sholat ya sama sebelumnya kan sudah. Ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Nah, rukun qauli ini yang 5 ini harus dibaca di tempat-tempatnya. Di luar itu kalau kita baca lagi ya tidak jadi masalah. Kan seperti itu. Kecuali kita baca salam di ruku, ya itu baru nggak sah, batal salatnya. Atau kita baca takbiratul ihram. Pas waktu ruku kita baca takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu kan niat. Ada niat di dalamnya. Bedanya takbiratul ihram sama takbir-takbir yang lain itu, takbiratul ihram ada niat. Lah kok kita ruku niat takbiratul ihram? Batal salatnya. Karena ketika kita menumpuk takbiratul ihram dengan takbiratul ihram yang lain itu membatalkan salat. Paham ya? Jadi 2, rukun qauli yang dipindah kalau dipindah membatalkan salat itu 2, takbiratul ihram sama salam. Lagi ruku, assalamualaikum warahmatullahi, ya batal salat. Selesai sudah. Paham ya Mbak? Mbak siapa tadi namanya? Mbak Sarmini dah bukan? Ya itulah pokoknya Mbak siapa? Syukron, Ustaz. Ya Afwan. Tadi kayaknya Mbak Puji Dwi mau nanya deh. Tadi udah buka Biasanya mic. Bapak Puji. Monggo Bapak Puji. Assalamualaikum Habib. Salam. Maaf lagi di jalan agak ramai. Oh iya, siap. Begini, bagaimana cara kita membedakan itu bisikan syaitan sama bisikan kebaikan? Karena kadang apa ya, kadang kita itu melakukan suatu kebaikan ternyata itu di situ itu kita meninggalkan yang wajib. Itu saya menjelaskannya bingung. Gimana cara kita membedakan agar kita tidak terjerumus ternyata kita merasa itu kebaikan ternyata sebenarnya itu adalah suatu dosa kayak gitu. Oke, ya paham, siap. Sesuatu. Ya paham. Jadi setan itu pintar. Kalau setan itu menggoda manusia itu sesuai level. Kalau yang digoda itu ustadz, levelnya juga ustadz. Setannya itu ada level ustadz. Kalau godanya ulama, kiai, ya levelnya juga level ulama, level kiai. Itu setan. Nah, mereka itu lebih pintar dari kita. Makanya kadang kita diajak untuk melakukan sebuah kebaikan, tapi kebaikan tersebut dibungkus. Ada kejelekan di dalamnya. Cara membedakannya gimana? Pertama ya pasti kalau setan itu ketika dia mengajak kejelekan, itu jangan kita ikut. Otomatis itu sudah. Ya, kejelekan-kejelekan yang jelas. Ketika dia mengajak kebaikan, kita harus waspada. Ketika kita melakukan kebaikan tersebut, apakah ada yang kita tinggalkan? Apakah ada yang melalaikan kita dengan kewajiban-kewajiban? Contohnya, mohon maaf, seorang ibu, seorang istri ketika dia wajib untuk mengasuh anaknya, dia wajib untuk membimbing anaknya, tapi setan buat dia lalai. Kenapa? Dia hadir majelis taklim.
dari pagi, siang, sore, malam. Hadir full setiap hari hadir majelis taklim. Nah, itu harus waspada. Gimana Ahmad? Dip, matiin Dip. Dip, matiin Dip. Suaranya kebuka banget. Dip, Ya, suaranya di mute nasi. Ketika seorang istri dia apa namanya? Sampai mana tadi? Iya, dia lupa untuk membimbing anaknya, padahal membimbing anak adalah sebuah kewajiban dan hadir majelis ilmu. Kalau bukan suatu yang wajib, tidak ada kewajiban baginya. Nah, itu kan setan yang menipu kita. Kurang lebihnya seperti itu. Dan banyak contoh-contohnya. Kadang kita diajak untuk bersedekah, padahal ada hutang yang harus kita bayarkan. Kadang kita diajak untuk apa namanya? Ayo sholat berjamaah di masjid. Tapi ketika berangkat ke masjid, auratnya terbuka. Ya kan kurang lebihnya seperti itu. Banyak. Nah, itu harus kita waspadai. Wallahu ta'ala alam. Bisa difahami Mbak Puji ya? Insya Allah, syukur. Nah, kalau maaf ya, Beb, lanjut. Kalau kita itu kan kita di sini kalau setelah subuh itu kan kita nggak keribet sama anak ya, Beb ya. Kalau jadi kita punya punya amalan rutinan sampai fajar kayak gitu kan. Nanti pulang Indonesia itu kan otomatis habis subuh itu kita harus menyiapkan bekal sekolah anak kan kayak gitu ya, Beb. Nah, terus bagaimana cara kita harus dikotok rutinan kita zikir pakai fajar itu atau bagaimana ya, Beb? Syukran. Baik. Menyiapkan makan untuk anak, menyiapkan kesiapan sekolah anak itu juga ibadah. Ya, ketika kita contohnya habis subuh kita harus mulai dengan urusan-urusan rumah tangga. Ya, itu tidak jadi masalah sebetulnya. Yang penting setelah selesai dia mengurusi urusan rumah tangga, dia coba untuk membaca atau mengkodok bahasanya kan tadi. Supaya tidak menjadi kebiasaan meninggalkan wirid-wirid tersebut. Syukur-syukur kalau seandainya habis fajar dia bisa ajak anak dia untuk baca wirid. Ya kan baca wirid bersama. Dia bisa ajak suaminya untuk baca wirid bareng. Ya, itu lebih bagus lagi. Atau seorang suami dia bisa mengajak istrinya, mengajak anaknya untuk baca wirid bersama. Itu lebih bagus lagi. Wallahu taala alam. Intinya Mbak Puji, kita harus waspada tadi yang pertama sama bisikan-bisikan setan. Kadang pintar setan. Ya sekelasnya Ustadz saja bisa kadang tertipu. Sekelasnya ulama bisa tertipu. Karena sebisikan setan ini. Banyak cerita orang ahli ibadah. Siapa namanya? Syekh siapa itu? Dia tertipu karena bisikan setan. Hingga akhirnya dia meninggal dalam keadaan suul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Karena setan ini pintar. Setan itu, iblis itu, ibadah di surga itu puluhan ribu tahun. Ya, sebelum manusia ada, iblis itu sudah rajanya ibadah. Bayangkan, tidak ada sejengkal tanah pun di surga, melainkan iblis sudah pernah sujud di sana. Kan iblis ini wah spesial, hebat iblis ini. Lah kita ibadahnya kadang ngecek-ngecek, ya iblis malah lebih pintar dari kita lah pasti. Iblis itu gurunya para malaikat dulu. Jelas kalah kita kalau sudah sama iblis. Tapi kita tidak akan kalah dengan iblis kalau kita satu waspada dan kedua kita tetap senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Bisa difahami Mbak ya? Monggo ada pertanyaan lagi. Bismillah. Habib mau nanya satu kali lagi. Kan Monggo kemarin Mbak. kan ikut sholat id di masjid di sini kan.
Nah, pas gitu takbirnya itu kan biasanya kalau sholat id kan takbir pertama 7 kali, yang kedua kan 5 kali. Tapi ternyata di sini tidak. Yang pertama juga 3 kali, yang kedua pun 3 kali. Itu bagaimana ya Habib? Biar paham aja. Boleh, boleh. Karena takbirnya sendiri sunnah. Takbirnya sendiri sunnah. Kemudian sholatnya juga sunnah. Iya kan? Takbirnya sunnah, sholatnya sunnah. Takbir 7 kali itu sunnah. Dia mau takbir 5 kali, mau takbir 3 kali, mau takbirnya sekali doang, takbiratul ihram juga boleh. Jadi jangan terlalu dibawa pusing. Tetap namanya zikir. Di dalam sholat itu selagi itu masih zikir, kecuali dia takbirnya diganti. Ayo sholat, ayo sholat. Nah itu baru batal sholatnya. Selagi masih zikir dan berbahasa Arab, insya Allah boleh. Wallahu ta'ala alam. Syukran Habib. Aku Afwan. karena belum paham kayak perbedaan seperti itu karena belum paham jadi tanda Iya tanya. nggak apa-apa. Bagus pertanyaannya bagus. Itu banyak ditanyain juga sama orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak siapa? Bibi, Mbak Wiwi. Monggo Mbak. jika seumpama ada orang yang hutang sama kita, tetapi orang itu lupa, tetapi kita kayak ya sudahlah kalau lupa nggak apa-apa kita ikhlasin, tapi kita lost kontak sama orang yang hutang itu, kita dosa nggak Bib kalau kita nggak mengingatkan? Enggak. Orang lupa bayar hutang. Contoh, Anak ngutang sama Mbak Wiwi contohnya. Ngutang 100.000. Anak lupa. Orangnya gampang lupa. Mbak Wiwi nggak ngingetin. Ya nggak apa-apa asalkan Mbak Wiwi ikhlas. Kalau Mbak Wiwi nggak ikhlas, contohnya, wah nanti tak tuntut di akhirat, ya ojo lah, ingetin lah. Kadang orang kan lupa. Makanya kan disunahkan ketika kita ngutang itu kan kita catat. Ngutang itu kita catat. Bahkan disunahkan untuk ada 2 saksi. Ya kan? Wala junaha alaikum antak tubuh. Kita tadayantum. Bentar, ayat Al-Qur'annya bunyinya sebentar mana? Bunyinya kan? Wala tas'amu antak tubuh saghiran aw kabiran ila ajli. Ya kan? Janganlah kalian bosen, jangan ragu untuk apa? Untuk mencatat hutang-hutang kalian, baik kecil maupun besar. Itu poin pertama. Kemudian di bawahnya lagi, masih dalam ayat yang sama, Allah sebutkan, wa ashhidu idza tabayatum. Jual beli itu ada saksi. Ya, di atasnya sebelumnya Allah sebutkan juga apa? Wastashhidu syahidaini min rijalikum. Ketika kita berhutang, ya hendaknya ada saksi 2 orang laki-laki. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Sunnah untuk dicatat. Kalau Mbak Wiwi mengikhlaskan, ya enggak apa-apa. Itu pahalanya lebih gede. Sunnah. Jadi ada beberapa ibadah itu sunnah, cuman lebih besar pahalanya daripada wajib. Nagih hutang itu wajib. Tapi kalau mengikhlaskan itu sunnah, pahalanya lebih gede. Ya dengan syarat Mbak Wiwi boleh nggak nagih, dengan syarat mengikhlaskan. Gitu. Wallahu taala alam. Ini ada pertanyaan juga nih. Ada pertanyaan. Apakah ayah tiri bisa menjadi wali nikah atau enggak sih? Ada pertanyaan. Ayah tiri itu dilihat. Ayah tiri itu nggak bisa jadi ini. Ayah tiri nggak bisa jadi wali. Kecuali ayah tirinya tersebut dia menjadi hakim. Atau menjadi mustahkam. Jadi tahkim, wali tahkim. Itu baru boleh. Ayah tiri sendiri tidak bisa jadi wali. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Wallahu ta'ala alam.
Apa Habib? Monggo ada pertanyaan? Ya, satu lagi. Jika ada anak yang lahir di luar nikah itu kan bapaknya nggak bisa jadi wali. Tapi Oke. hubung orang awam nggak tahu kita nggak bisanya jadi wali, terlanjur anaknya nikahin anaknya gitu. Terus itu nikahnya tuh sah apa tidak? Habib? Anaknya tuh Dilihat. Kalau ketika menikahkan, si anak ini sudah mentahkim kepada ayahnya. Anak dan calon suaminya ini sudah mentahkim kepada ayahnya, jadinya wali tahkim. Maka boleh, tapi jarang. Biasanya nggak ada yang kayak gitu. Biasanya nggak ada yang kayak gitu. saking Makanya awam. saking awamnya, biasanya seringnya nggak ada. Ya caranya gimana? Ya nggak dosa, nggak jadi masalah. Kadang ada yang sudah bertahun-tahun, sudah punya anak berapa gitu kan. Caranya gimana? Ya pura-pura lah nikah ulang. Diatur gimana? Ada cara-caranya, nggak bisa. Ini kan masalah sensitif ya, masalah yang sensitif dan nggak bisa sembarangan. Harus ada kiai atau ustadz yang di sana tuh paham, yang tahu bagaimana menyelesaikan masalahnya. Ya entah dibuat tadi apa namanya? Dibuat ini pembaharuan nikah biar biar lebih kuat gitu kan. Nanti menyerahkan sama ustadz tersebut contohnya. Ustadz, kami mau pembaharuan nikah, kami serahkan urusannya sama ustadz semuanya. Si istri juga bilang seperti itu. Ya, itu bisa disiasati lah. Yang penting jangan sampai diketahui oleh sang suami ini bahwasanya si istri adalah anak hasil eh, tersebut gitu kan. Menjaga muruah, menjaga. Karena orang sudah tobat. Udah tobat ngapain? Ya, kalau udah tobat untuk apa kita urus? Ya, kurang lebihnya seperti itu. Wallahu taala alam. Kurang Habib. Tapi jangan suzon. Jangan kita berburuk sangka. Nanti kapan ada orang, pembaharuan nikah. Wah, jangan gini. Jangan, nggak boleh. Ya nggak boleh. Ada pembaharuan nikah tuh ada dalam Islam. Jadi kapan udah nikah berapa tahun, udah nikah mulai ada ini nikah lagi ya boleh, ada dalam Islam ada. Dalam beberapa mazhab juga ada. Jadi bukan semata-mata karena hal tersebut ya. Nanti kadang kita kita ini orang Indonesia ini suka, waduh sudah ada berita dikit aja nyebarnya masya Allah. Yang tersebar itu hoaxnya bukan haknya. Ya, kalau nyebar berita itu jangan berita yang hoax, yang hak yang disebar. Ya Allah taala alam. Kurang Habib. Ada yang mau bertanya? Oke. Ada yang mau bertanya? Itu dia bang, masih nyari ini. Enggaknya ya Mbak yang biar di biar. virtual ada yang mau bertanya lagi? Enggak ada yang mau bertanya, ini ada Mbak Tutik, ada Mbak Mina Romina, ada Mbak Puji Dwi, ada Ustazah Farah. Monggo kalau ada yang mau bertanya. Udah nggak ada nih kalau Habib. Enggak ada. Nggak ada yang bertanya lagi. Ini baru sejam 20 menit kita daras. Ada lagi Habib, ada lagi. Tapi nggak apa-apa sih, kalau mau udahan juga nggak apa-apa. Mau Habib. nyeduh-nyeduh. Maaf ya Habib. Monggo, monggo, monggo. Eh, Misalkan ada perempuan kerja di luar negeri, terus si perempuan tersebut hamil di luar negeri tersebut gitu kan. Nah, si perempuan itu tuh pulang ke Indonesia, terus melahirkan. Ternyata si anaknya itu perempuan. Sekarang si anak itu maksudnya udah mau nikah, walinya itu gimana ya Habib? Tapi mohon maaf sebelumnya. Ya, ini pertanyaan sensitif. Dari tadi kok pertanyaannya sensitif terus. Bahaya ini. Ya, dia pergi ke Hong Kong. Kok ke Hong Kong saya astagfirullahaladzim. Keluar negeri. Keluar negeri. Al-Baja Hong Kong ya, menyebutnya Hong Kong. Keluar negeri lah. Ke negeri Wakanda contohnya atau ke negeri mana. Keluar negeri.
Dia ke luar negeri, kemudian mohon maaf hamil di luar nikah. Contohnya, ketika dia pulang ke negeri asalnya, siapa yang menjadi walinya? Ya kembali lagi walinya wali hakim atau wali tahkim. Itu. Ya, walinya hakim. Yang menjadi walinya adalah hakim. Kalau memang dia di luar nikah. Kalau seandainya dia memang hamil di luar negeri itu karena pernikahan yang sah, contohnya nikah di negeri asalnya, dia nikah, kemudian baru sebulan nikah, berangkat ke luar negeri. Pas berangkat ketahuan hamil, rupanya 6 bulan dia disuruh pulang lagi. Pas pulang suaminya sudah nggak ada, gimana caranya? Ya yang menjadi walinya bisa pamannya. Banyak, wali itu ada urutannya. Makanya bisa nanya sama guru-guru yang bisa menyelesaikan masalah. Jangan guru-guru yang menambah masalah. Makanya tadi Ana bilang ini pertanyaan sensitif semua dari tadi. Ya, tapi kurang lebihnya seperti itu. Boleh nanti tanya kalau di Cirebon kan ada Buya, banyak kiai-kiai yang bisa menyelesaikan masalah banyak insya Allah. Yang paham permasalahan-permasalahan seperti ini, wallahu taala alam. Paham ya Mbak Satu Halimah lagi, ya? paham Habib. Satu lagi Habib, Boleh. Sensitif lagi pertanyaannya, boleh nggak apa-apa. Nggak apa-apa. caranya memberi pemahaman kepada orang di kampung. Kan di kampung saya itu kan kalau apa-apa misalkan kayak bayi entah apa itu kan kayak dipakein benang, katanya biar begini biar begitu gitu. Terus kalau orang hamil harus pakai peniti dikasih apa gitu, katanya biar begini begitu gitu loh. Terus kalau misalkan bangun rumah harus ada kayak sesajen kayak gitu supaya nanti rumahnya begini begitu. Itu cara ngasih Ya, terus pemahamannya. kalau hamil malam-malam nggak boleh keluar rumah, ya kan? Terus kalau apa? Terus banyak itu bahasanya pamali-pamali itu ya. Ada harus kayak gini. Nanti hari pertama setelah lahiran makannya ini, hari kedua makannya ini, hari ketiga makannya ini, nggak boleh makan itu. Ya. Itu ada kan ya, benar ya? Baik. Ini pertanyaan bagus dan menarik. Pertanyaan bagus dan menarik. Selagi itu tidak melanggar syariat, tidak jadi masalah. Contoh yang tadi Anda bilang, lahir hari pertama makan telur ayam kampung, lahir hari kedua makan jamu apa, minum jamu apa. Itu kan bagus untuk kesehatan. Ya nggak? Obat itu. Kenapa nggak boleh? Boleh-boleh saja, sah saja. Adapun azimat, ya nanti digantungin ayat kursi biasanya kan gitu. Itu boleh dan sah. Asalkan memang azimat betul-betul azimat. Bukan azimat-azimatan kampung yang mohon maaf isinya kita nggak tahu apa isinya. Ada azimat itu ada dalam Islam itu ada. Bahkan Rasulullah SAW itu juga memberikan azimat kepada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Ya azimat bahasanya itu apa? Kalau di Indonesia itu apa? Jimat, jimat. Ya azimat itu jimat itu ngambil dari azimat, zimatnya itu jimat. Boleh dan sah asalkan tidak melanggar syariat. Ayat kursi, biasanya ayat kursi, Fatihah dan nggak boleh dibawa ke tempat-tempat yang nggak muhtaram. Biasanya digantungin di bayinya. Adapun keharusan tidak ada keharusan. Yang nggak ada keharusan sama sekali di sana. Terus kemudian apa tadi? Di antara yang ditanyakan tadi apa? Sesajen-sesajen nggak ada. Itu nggak ada. Semuanya serba nggak ada. Sebetulnya nggak ada. Azimat memang ada. Kalau azimat itu memang ada. Terus kemudian kayak tadi obat-obatan, jamu, ya selagi itu halal dan memang bagus untuk kesehatan, kenapa enggak kan gitu. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Nggak ada. Terus keluar antara maghrib dan isya itu memang nggak bagus untuk keluar. Dan itu ada hadisnya memang. Umus Sibian namanya. Nama jinnya itu Umus Sibian. Ya, itu nanti yang bikin rumah tangga jadi nggak bagus. Itu biasanya jin itu, jin satu itu. Ya, itu namanya Umus Sibian. Dia yang bikin anak kita jadi nggak nurut. Itu emang nggak bagus keluar antara maghrib sama isya itu nggak bagus. Oke, Habib izin bertanya. Ya paham ya Mbak Halimah ya? Cara Mbak Halimah paham ngasih nggak? cara ngasih pemahamannya gimana ya Habib ke orang-orang, maksudnya kayak sesajen kayak gitu loh sebenarnya nggak
Cara ngasih pemahamannya. Pertama, kita di dalam memberikan nasihat itu kata Buya gak harus dari lisan kita. Ya kan ngasih pemahaman sama ngasih nasihat kan nggak harus dari lisan kita. Yang kedua nggak harus pada waktu. Kadang kita ini baru ngomong baru ngasih nasihat itu pas ada yang lahiran, betul nggak? Kenapa nggak dari dulu kita kasih pemahaman? Kita ajak ngobrol. Biasanya kalau lagi ngopi-ngopi, kalau cowok kan ngopi-ngopi ya. Kalau cewek lagi ngerumping-rumping, rumpinya coba jangan bahas gibah orang. Bahasnya itu permasalahan-permasalahan seperti itu gimana hukumnya. Ya mulai, tapi intinya ketika kita ingin memberikan nasihat itu mulai dari rumah kita. Kita mulai dari rumah kita. Ketika lahiran anak kita contohnya, ya jangan nggak perlu pakai seperti itu. Kan kurang lebihnya seperti itu. Mulai dari rumah kita. Setelah itu dari keluarga kita. Allah memerintahkan kita tuh untuk menjaga yang pertama ku anfusakum, jaga diri kita dulu, wa ahlikum, baru keluarga-keluarga kita. Nah, baru setelah itu selain daripada keluarga dan diri kita sendiri. Dipahami ya Mbak ya? Habib Syukron. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya masih seperti tadi. Apakah nasabnya anak yang lahir dari nikah siri? Jadi orang tuanya nikah siri karena ketahuan istri pertama, sang suami melepaskan istri muda dan saat bercerai 2 bulan ternyata sang istri telah hamil 3 bulan. Dan lahir anak perempuan sampai dewasa, anak tidak ketahui sang ayah. Gimana nasabnya saat akan nikah nanti sang anak? Ya kembali ke ayahnya lah. Wong itu pernikahan sah kok. Nikah siri itu sah. Nikah siri. Nikah siri itu sah. Nikah siri yang sesuai dengan agama. Cuman kadang ini nikah siri mulai dibuat aneh-aneh. Apa? Nggak pakai wali, ikut mazhab ini, mazhab itu. Emang ada mazhabnya, tapi nggak boleh. Di Indonesia itu nggak boleh difatwakan. Ya, di Indonesia mazhab nikah tanpa wali, tanpa saksi itu nggak boleh difatwakan. Ya mungkin kalau di negara-negara Eropa, sehingga susah nyari wali yang muslim, susah nyari kemudian saksi yang muslim. Ya kan mereka negara susah, nggak apa-apa kita fatwakan. Tapi kalau di Indonesia, wah KUA di mana-mana. Ya kan kalau mau nikah ada permasalahan tinggal curhat sama KUA. Kan gitu. Kemarin anak ngobrol sama orang KUA. Anak nanya gini, Ustadz Abdullah namanya. Ustadz, kalau seandainya ada orang nikah siri, itu gimana Ustadz menurut antum? Kata Ustadz gini, kalau seandainya permasalahannya nggak ada wali, lah KUA ini kan hakim kata Ustadz. Kenapa nggak ngomong sama KUA? Gitu. Nah, cuman kadang nikah siri ini emang jadi pelarian sih untuk para suami-suami yang nggak mau melakukan keharaman. Husnudon aja, nggak mau melakukan keharaman, cuman caranya salah. Sehingga menyakiti hati istri yang pertama. Memang dalam Islam suami itu nggak harus izin dari istri yang pertama. Tapi kita dalam rumah tangga itu ada namanya perasaan juga. Bukan hanya logika saja. Tapi kita harus punya perasaan juga. Ya jangan sampai kita menyakiti hati istri kita. Ya, yang mana istri kita itu ibu dari anak-anak kita juga. Yang ngedukung kita, ngebantu kita. Makanya adapun permasalahan ini gimana caranya? Ya nanti yang menikahkan ayah aslinya. Harus dijelaskan kepada sang anak. Tapi ajarkan juga kepada anak jangan sampai membenci ibunya, jangan sampai membenci ayahnya. Ya, yang menikahkan tetap ayahnya. Kalau seandainya ayahnya nggak ada, nggak tahu kemana, contohnya ayahnya sudah menghilang, sudah lama lost kontak, contohnya, ya kembali lagi ke hakim dan tahkim. Wallahu taala alam. Bisa dipahami ya, Mbak Mina Romina, bisa dipahami ya. Mbak Mina, Ya, syukran Habib. ya Afwan. Ada pertanyaan lagi, Habib? Ada pertanyaan lagi? Boleh, masih ada 15 menit lagi tuh.
Ya, Khair ya. Cukup ya. Insya cukup Habib. Akhir ya, anak Syukron mohon maaf sebelumnya, pertanyaan tadi sensitif banget soal, makanya aslinya anak nggak berani jawab. Itu Buya sudah jawab semua sebetulnya. Nanti boleh dicek di YouTube-nya Buya. Anak jawab sesuai yang Buya jawab. Boleh cek di YouTube-nya Buya, nanti ada di situ. Permasalahan-permasalahan yang tadi disebutkan itu sudah dijelaskan semua sama. Ya, mohon maaf sebelumnya, semoga Allah berikan kita istiqomahan, Allah berikan kita kemudahan, Allah berikan kita kelancaran, sehingga nanti kita bisa berjumpa, kita bisa mengamalkan, berjumpa kembali pada kajian-kajian yang akan datang, kita bisa mengamalkan di ilmu-ilmu yang kita pelajari. Allah berikan kemudahan kita untuk senantiasa mengikuti jalan yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Allah berikan kita kemudahan jalan untuk menujunya, untuk mendapatkan pahala, mendapatkan kemuliaan di sisinya. Amin amin ya rabbal alamin. Allah berikan kita kesabaran, Allah berikan kita kemudahan untuk melakukan ketaatan, Allah jauhkan kita dari kemaksiatan. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, mohon maaf, mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Ya, kata mana? Kan di sini.